Shalom, welcome to Asian Online Service. Yeay. Hari ini semangat banget nih Kakak Matthew ya. Harus semangat dong. Agent di rumah pasti semangat kan? Mau ikut ibadah hari ini? Oke, sip kalau begitu. Semua sehat kan? Semua di rumah kan? Iya, gimana kabarnya kalian? Sehat kan? Kalau hari ini ada yang sakit, Kak Vetra berdoa Tuhan Yesus kasih kesembuhan, Tuhan Yesus pulihkan sehingga bisa beraktivitas kembali. Amin. Kalau Kak Vetra sendiri gimana kabarnya? Oh, Kak Vetra baik banget dong, hari ini semangat banget karena ibadah hari ini ada yang spesial ya Kak Matthew ya. Wow, apa ya kira-kira yang spesial ya? Tunggu nanti ya. Oke, siap ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nih Kakak Matthew. Oke, siap. Sebelum kita mulai, yuk mari sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Matthew berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mengikuti ibadah online. Engkau yang sertai ya. Ajar kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke. Jadi adik-adik, tunggu keseruan kita hari ini. Jadi meskipun kita ibadah, kita tetap akan seru-seruan. Oke, hello agent. Nah, hari ini sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apalagi aktivitas nanti, Kak Matthew mau kasih tunjuk sesuatu dulu. Ini dia. Kak Matthew di sini punya gelas kosong dan satu gelas berisi apa ini? Ada yang tahu? Hah? Darah? Bukan. Ini itu minuman lah. Jangan disebut mereknya. Ini minuman bersoda. Warnanya apa? Merah. Nggak percaya? Wangi loh. Kami itu nggak mau cobain dah. Tapi ini minuman beneran. Warnanya apa? Merah. Lihat adik-adik ya, kalau kami itu tuang ke sini. Wow. Warnanya kemana? Loh, kok jadi bening? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan Kak Matthew dan Kak Vetra kasih tahu di aktivitas. Jadi jangan kemana-mana ya. Yuk sama-sama kita ikuti ibadah agent ini dulu dari awal sampai akhir. Sampai aktivitas, Kak Matthew akan memberitahu rahasianya. Oke? Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke? Ayo, saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, yuk saatnya untuk kita langsung aja ke pujian lagu pertama. Tapi ini ada yang spesial loh, karena pujian hari ini dipimpin oleh Veve dan Chris. Langsung aja, ini dia pujian pertama, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kak Petra. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu pujian, Bapa Engkau Baik. Kita pujikan sama-sama ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa Nah, yuk adik-adik, sebelum kita masuki firman Tuhan, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saatnya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa lagi. Biar kami itu yang berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang akan berfirman.
Engkau sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Langsung aja yuk kita tonton dan saksikan bersama-sama cerita minggu ini. Ada yang tahu tentang apa? Oke, langsung aja. Nah, Agent, tadi keren banget penampilan dari Veve dan Chris ya. Tadi Agent semua juga ikut bernyanyi kan? Ikut bersama-sama muji Tuhan kan? Good. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Fitra mau bercerita tentang ada seorang ayah yang punya 2 orang anak. Kira-kira siapa mereka ya? Siapa mereka ya? Coba kita ikutin ceritanya ya. Ada seorang ayah yang memiliki 2 anak. Suatu hari, si anak bungsu berkata pada ayahnya, "Ayah, aku minta bagian hartaku." Dia berpikir untuk menghabiskan uangnya. Dia ingin pergi ke tempat yang jauh dan memakainya untuk bersenang-senang. Ayahnya pun memberikan apa yang menjadi bagian si anak bungsu. Nah, Agent tahu nggak sih, sebenarnya harta yang menjadi bagiannya si bungsu itu harusnya dikasihnya pas ayahnya sudah meninggal. Tapi saking dia pengennya untuk bersenang-senang dengan uangnya itu, dia akhirnya meminta harta miliknya itu kepada ayahnya. Padahal ayahnya masih hidup ya. Coba kita lanjutin ceritanya ya. Akhirnya si bungsu meninggalkan ayah dan kakaknya. Dia menjual seluruh harta bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Setelah menghabiskan hartanya, dia kemudian bersenang-senang melakukan apapun yang dia sukai. Tiba-tiba di tempat itu timbul bencana kelaparan dan dia pun mulai miskin. Hartanya sudah habis. Dia pergi mencari pekerjaan. Lalu seorang majikan memberinya pekerjaan untuk menjaga babinya. Keadaan si bungsu sangat sulit. Dia sangat menderita. Bahkan ketika dia minta makanan ampas babi, tidak ada yang memberikannya. Dia sangat kelaparan. Dia sangat sedih. Di tengah kesedihannya, dia kemudian teringat akan ayahnya. Dia berpikir di tempat ayahnya sekarang, dia bisa makan dengan layak, dia bisa makan dengan baik, hidupnya berkecukupan, dan dia bisa bersuka cita. Akhirnya, si bungsu pun sadar. Dia kemudian kembali pulang. Dia ingin bertemu lagi dengan ayahnya. Dia mau meminta maaf sama ayahnya. Ketika ayahnya melihat si bungsu berjalan pulang ke rumah, ayahnya sangat bersuka cita. Dia kemudian menyambut anaknya, dia berlari, kemudian mereka pun bertemu. Ayahnya sangat bersuka cita karena anaknya yang pergi kini telah kembali. Si bungsu dipakaikan baju yang bagus, dibuatkan pesta,
mereka semua bersuka cita di dalam rumah itu karena si bungsu yang pergi telah kembali. Wah, seneng banget. Akhirnya mereka bisa berkumpul kembali, bersatu kembali dan bersuka cita bersama-sama. Nah, Ejin tahu nggak sih? Si anak bungsu tadi adalah gambaran kita, dan si ayah tadi adalah gambaran Bapa kita, Tuhan kita. Kita itu sering banget melakukan dosa, menjauh dari Tuhan, melakukan apa yang penting kita senang, padahal belum tentu itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sama kayak si bungsu tadi, dia mengambil hartanya, dia habiskan hartanya, bersenang-senang. Yang penting aku senang, yang penting aku sudah bisa pakai harta ini untuk banyak yang aku suka. Padahal Tuhan nggak menghendaki hal itu. Nah, terus kemudian di akhirnya tadi si bungsu sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dia kemudian kembali pulang kepada ayahnya, dan ayahnya dengan bersuka cita menerima dia kembali. Sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita juga setia menunggu kita sekalipun kita sering melakukan dosa, hidup dalam hal-hal yang tidak benar. Tuhan tetap setia menanti kita. Tuhan setia menunggu kita kembali. Nah, hari ini kakak mau ajarkan satu hal ke Ejin semua tentang pertobatan. Pertobatan itu apa sih, Kak? Pertobatan itu adalah ketika kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita bersalah, kita minta ampun di hadapan Tuhan, kemudian kita berubah dari kehidupan kita yang lama menjadi hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi sebelum kita mengalami perubahan perilaku, perubahan tindakan, kita perlu merubah pikiran kita. Hah? Emang pikiran kita bisa berubah? Berubah jadi apa? Jadi Power Rangers? Jadi Ultraman? Bukan. Maksudnya perubahan pikiran itu kita merubah pola pikir kita. Dari awalnya kita berpikir bahwa dosa itu enak, dosa itu menyenangkan. Kalau aku mencuri, aku bisa jadi kaya. Kalau aku berbohong, aku bisa menutupi segala hal yang aku suka. Nah, dari pikiran-pikiran yang seperti itu kita ubah bahwa dosa itu tidak benar. Dosa itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah mulai berpikir bahwa dosa itu bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang baik, kita bisa merubah sikap kita, tindakan kita. Yang kedua, kita perlu berubah dari yang awalnya kita berpikir Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mah cuma ada di hari Minggu doang. Tuhan Yesus itu cuma ada kalau aku ibadah doang. Kita merubah pikiran itu menjadi Tuhan Yesus ada di bagian teratas dalam hidup kita. Maksudnya dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita. Kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada dalam diri kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus mencerminkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oke? Yuk katakan sama-sama bareng dengan kakak. Aku mau bertobat. Sekali lagi. Aku mau bertobat. Yeay. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Habis ini kita bareng-bareng sama kakak Matthew akan melakukan aktivitas yang sangat menyenangkan. Tunggu ya. Kita tutup dulu firman Tuhan hari ini dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang pertobatan, bahwa hidup kami yang lama telah ditebus dan kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Nah, saatnya kita beraktivitas. Tapi kali ini kita berbeda. Kita akan bereksperimen. Wow. Dan adik-adik, jangan lupa untuk menyiapkan bahan-bahan yang Kak Matthew sudah sampaikan kepada grup orang tua, oke?
Ayo disiapin dulu bahan-bahannya. Jadi ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, minuman soda berwarna apa aja boleh. Di sini kami tuh pakai Fanta. Oke, jadi bersoda berwarna apa saja. Kami tuh di sini pakai yang warna merah, oke? Terus dituang ke gelas boleh, atau mau langsung dari sini juga nggak apa-apa. Terus ini dia rahasianya, yaitu pemutih. Pemutih pakaian. Jadi kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting pemutih pakaian. Jadi cuma 2 itu bahannya. Yang pertama, minuman soda berwarna. Yang kedua, dan ini dia, secret weaponnya atau senjata rahasianya adalah pemutih pakaian. Caranya bagaimana? Caranya, kalian bisa langsung siapkan sodanya atau minumannya di sini. Kemudian kalian langsung tuang. Dan apa yang terjadi? Warnanya naik ke atas. Ditambahin lagi. Maka warnanya hilang. Wow, keren banget kan? Atau ini dia, kalau kalian mau belajar sulap, kami itu kasih tips dan triknya. Yaitu kalian siapkan pemutihnya dulu, taruh di gelas nih, sedikit aja, oke? Nah, kira-kira segini nih, 1/8 gelasnya lah, kira-kira. Sedikit aja, oke? Nah, terus kalian tutupin pakai jari kalian, seperti ini. Terus kalian bilang deh, kami itu punya gelas kosong, padahal ada pemutihnya. Nah, jadi kalian tutupin pakai 2 jari kalian, atau pakai tangan kalian nggak apa-apa, gini. Terus kalian bilang, oke, kita punya gelas kosong di sini, padahal ada pemutihnya, oke ya? Kita punya gelas kosong di sini, dan 1 minuman berwarna, oke? Kalian bebas bisa pakai apa aja, kita pakai Fanta ya. Terus bilang tadi, saya punya gelas kosong, kemudian lihat ya, ini warnanya merah, kita tuangkan ke sini. Wow, dan akhirnya berubah menjadi bening. Oke adik-adik, selamat mencoba di rumah. Dan ingat, jangan diminum ya, karena ini sudah berbahaya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena pemutih ini sifatnya melepas oksigen yang ada di soda ini. Disebut proses oksidasi, jadi warnanya hilang deh. Begitu adik-adik, oke? Jadi ayo coba di rumahnya, ajak maminya, ajak papinya untuk bereksperimen. Oke adik-adik, kalau kalian senang dengan eksperimen kali ini, ayo cobain, bikin, terus foto dan video, kasih ke grup agent, oke? Terus kalau kalian senang, bilang ke kakak-kakak agent untuk bikin eksperimen part berikutnya. Oke adik-adik? Oke, dadah, sampai bertemu di eksperimen berikutnya. Oke, nah gini adik-adik. Jadi eksperimen kali ini tuh sesuai dengan apa yang tadi Kak Vetra sampaikan. Bagaimana? Karena gini, kita bisa ibaratkan bahwa Fanta ini atau minuman warna merah ini seperti adik-adik yang kalau lagi suka melawan orang tua, lagi suka nakal, lagi suka isengin kakak atau adiknya. Nah, itu ya hal yang mungkin adik-adik sering lakukan. Tapi bukan berarti artinya Tuhan Yesus jadi nggak sayang sama adik-adik. Meskipun adik-adik melakukan hal-hal tersebut, Tuhan Yesus tetap sayang loh sama kalian. Buktinya apa? Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Sama kayak eksperimen ini, yang tadi warnanya merah atau kotor, tapi tetap bisa jadi jernih lagi. Asalkan kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus, dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, yuk. Tapi gini, masa udah tahu begitu adik-adik tetap mau ngelakuin sih? Nah, ayo adik-adik yuk sama-sama mau berubah dari yang tadi kita suka nakal, suka iseng. Kita jadi jernih kembali. Tapi dengan pertolongan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Yuk sama-sama kasih tahu papi maminya, adik kakaknya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita loh. Dan bilang sama diri sendiri bahwa aku mau berubah. Sepakat? Oke adik-adik, sama-sama katakan yuk. 1, 2, 3. Aku mau berubah. Oke. Nah, agent online service hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.